Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Abu Umar Bercerita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Sudah lama sekali kita tidak ngobrol satu arah, karena cuma saya yang ngobrol ya, teman-teman dengerin. Udah terakhir itu bulan apa? Episode terakhir itu kalau nggak salah di sekitar bulan November atau bulan September malahan. Dan beberapa waktu yang lalu saya sempat upload di Instagram, di IG-nya Abu Umar _bercerita, kalau saya itu membuat YouTube, karena orang-orang di sekitar saya itu masih banyak yang belum kenal podcast, belum kenal apa itu Spotify. Jadi untuk memperluas pembahasan ini, memperluas dakwah ini, jadi saya mau bikin YouTube supaya orang-orang yang nggak tahu tentang podcast itu bisa nonton di YouTube. Tapi ternyata nggak semudah yang dibayangkan ya. Soalnya di kehidupan nyata juga saya banyak pekerjaan ya. Saya lagi ngerjakan buku, disuruh sama madrasah tempat saya mengajar, itu suruh bikin buku tentang sejarah Islam. Terus waktunya juga nggak nutut gitulah, nggak keburu kalau harus ngedit video di YouTube. Kalau bahasa Jawa nih ora sumbut lah, nggak nututi lagi, nggak sanggup kalau harus begadang nyelesain YouTube. Jadi ya dicukupkan saja dengan podcast ini. Semoga bisa cukup mewakili sebagian besar orang. Oke, kalau teman-teman ingat di episode yang sebelumnya tentang pendudukan Habasyah di Yaman, kita sudah sampai kisahnya Abraha mengalahkan Aryab. Aryab itu panglima perangnya dari Habasyah yang diutus oleh Najasyi, kaisarnya Habasyah, untuk menyerang Yaman, untuk menduduki Yaman. Cuman karena si Aryab ini bertindak zalim, maka Abraha menggulingkannya, mengalahkannya dalam duel pertempuran 1 lawan 1. Nah, setelah itu Abraham naik tahta menjadi gubernur di Yaman, dan dia membuat sebuah bangunan yang amat sangat megah, gereja lebih tepatnya, karena orang-orang Habasyah ini agamanya Nasrani. Jadi Abraha ini bikin gereja yang sangat besar yang bernama Al-Qulais. Insya Allah nanti akan saya tampilkan footage-nya di Instagram kami ya, di @abuumar_bercerita. Nanti teman-teman bisa lihat di situ footage-nya Al-Qulais ini. Sudah runtuh, cuman pondasinya itu masih ada. Ya, saya pernah nemu gambarnya, itu pondasinya masih ada, dan nanti insya Allah saya share lah di Instagramnya Abu Umar Bercerita. Maksud dari Abraha untuk membangun Al-Qulais ini supaya masyarakat Jazirah Arab itu mengunjungi Al-Qulais, istilahnya berhaji ke Al-Qulais ini. Kabar tentang perintah Abraha untuk berhaji di Al-Qulais ini sudah terdengar hingga ke seluruh penjuru Jazirah Arab, dan bahkan terdengar oleh penduduk kota Mekah yang saat itu sudah berdiri Ka'bah di kota Mekah. Dan orang-orang Arab tahu kalau Ka'bah itu ya dibuat untuk haji, dibuat untuk umroh, tawaf dan lain sebagainya. Walaupun pada saat itu orang-orang Arab itu orang-orang musyrik ya. Nah, tapi mereka tahu gitu loh. Mereka masih mewarisi ajaran tauhid yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Cuman diselewengkan sama mereka. Hajinya tetap ada, tapi sudah tidak mengikuti syariat lagi. Tawafnya masih ada, tapi di kelilingnya juga banyak patung-patung. Nah, seperti itu. Nah, hingga beberapa orang di Jazirah Arab, khususnya di kota Mekah, itu merasa geram, marah kepada Abraha ini. Contoh kelompok yang paling ekstrem marahnya ini adalah kelompok Nasa'ah. Nah, siapakah Nasa'ah ini? Nasa'ah ini adalah sekelompok orang
yang tinggal di kota Mekah, yang di sekitar Ka'bah tinggalnya, mereka itu sangat mencintai Ka'bah, sangat cinta kepada Ka'bah. Walaupun mereka juga orang-orang musyrik ya. Tapi dosa besar mereka, ini saya bilang dosa besar ya, karena ini juga dicap dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran juga dijelaskan tentang perbuatannya si Nasa'ah ini di dalam surat At-Taubah ayat 37. Jadi si Nasa'ah ini, maksudnya kelompok Nasa'ah ini sukanya menunda-nunda bulan. Menunda-nunda bulan itu, jadi kalau di syariatnya Nabi Ibrahim, bahkan sampai sekarang itu ada 4 bulan yang diharamkan dalam syariat Islam. Maksudnya diharamkan ini kalau teman-teman mengerjakan sesuatu yang tercela, sesuatu yang buruk, itu dosanya dilipat gandakan dari biasanya. Tapi kalau kita melakukan sesuatu yang terpuji, sesuatu yang amal soleh pokoknya lah, itu kebaikannya juga akan dilipat gandakan. Nah, 4 bulan ini diantaranya adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Nah, jadi 4 bulan ini adalah 4 bulan haram, di mana 4 bulan haram ini tidak boleh melakukan peperangan, kecuali diperangi ya. Kalau diperangi kita wajib untuk membalasnya. Tapi kalau kita yang melakukan peperangan itu nggak boleh di bulan haram. Kemudian nggak boleh maksiat jelas, dan harus meningkatkan amal soleh. Itu di syariat Islam. Nah, orang-orang Arab pada zaman dahulu itu, di zaman jahiliyah, mereka itu hobinya berperang. Nah, bayangin aja perang jadi hobi, gimana? Nah, hobinya itu berperang. Buat apa kok sukanya perang? Ya untuk menyambung kebutuhan hidup, untuk mencari kebutuhan hidup. Jadi antara suku A misalnya, mereka pangannya habis, mereka butuh untuk makan lagi. Nah, akhirnya mereka berinisiatif untuk menyerang suku B. Nah, kalau mereka menang, si suku A ini menang, maka mereka dapat harta rampasan perang dari suku B. Ya entah itu makanan atau emas dan lain sebagainya. Anak-anaknya juga ditawan, jadikan budak dan lain sebagainya lah pokoknya. Kalaupun suku A yang kalah, maka suku B dapat harta rampasan perang dari suku A gitu. Nah, masalahnya mereka itu kadang nggak tahan sama aturan bulan haram. Apalagi di bulan haram Dzulqa'dah, Dzulhijjah sama Muharram, itu 3 bulan berturut-turut mereka nggak perang. Itu ibarat kata itu tangan udah gatel lah ya. Tangan udah gatel pengen ngegebuk orang gitu. Jadi mereka nggak tahan. Nah, akhirnya muncullah golongan Nasa'ah ini. Nah, Nasa'ah ini perannya di Jazirah Arab, terutama di kota Mekah, adalah mengundur-undurkan bulan. Jadi yang harusnya bulan sekarang misalnya bulan Muharram ya, bulan Muharram adalah bulan haram, bulan yang nggak boleh ada kemaksiatan, nggak boleh ada peperangan. Nah, si Nasa'ah ini mengundurkan bulan Muharram yang haram itu tahun depan. Yang bulan Muharram ini adalah bulan yang halal, boleh ngapain aja. Nah, si Nasa'ah itu perbuatannya seperti itu, dan itu dicela dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 37, dicela langsung sama Allah, dan itu termasuk salah satu cabang kekafiran. Gak boleh orang menunda-nunda bulan, apalagi bulan haram yang sudah ditetapkan syariatnya sama Allah. Nasa'ah ini karena saking marahnya dengan kata-katanya Abraha yang menyuruh orang-orang Jazirah Arab untuk berhaji ke Al-Qulais, mereka berangkat, salah satu dari mereka tepatnya, berangkat ke Yaman, ke kota San'a, di mana terdapat gereja Al-Qulais itu. Dia berangkat ke sana malam-malam, kemudian dia, mohon maaf ya, berak di sana, BAB, buang air besar di sana, di Al-Qulais. Kemudian dia mengotori Al-Qulais ini. Nah, setelah itu mereka pulang balik ke Mekah. Besoknya Abraha yang melihat gerejanya ini kotor, ya tentu saja marah ya. Marah, ditanyalah ke orang-orang yang menjaga Al-Qulais itu, siapa nih yang bikin kotor gerejanya? Kemudian mereka menjawab,
Ya, ini ada sekelompok orang dari Baitullah, dari kota Mekah. Jadi kota Mekah mengotori gerejamu ini karena mereka marah terhadap penyataanmu yang suruh berhaji ke Al-Qulais. Abraha ini orang Afrika ya, dia bukan orang Arab, dia bukan orang Jazirah Arab, jadi dia itu nggak tahu Baitullah itu apa, Mekah itu apa, kemudian Ka'bah itu apa, dia nggak tahu, jadi cuma marah-marah aja. Di mana Baitullah itu? Emang ada apa di sana gitu? Terus dijelasin sama orang-orang di situ. Di situ ada Baitullah, ada Ka'bah, rumah di mana apa namanya tempat kiblatnya orang-orang Arab. Jadi orang-orang Arab itu berhaji di sana, dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dan lain sebagainya. Pokoknya dijelaskan tentang Ka'bah. Nah, karena saking marahnya si Abraha ini, dia nggak pikir panjang. Akhirnya dia mengajak seluruh pasukannya untuk menghancurkan Ka'bah. Nah, Abraha ini berangkat bersama pasukannya itu naik gajah karena Abraha kan dari Afrika ya, dan Afrika itu terkenal akan gajahnya. Bahkan sampai sekarang ya banyak gajah Afrika gitu. Nah, mereka naik gajah long march dari Yaman, dari kota San'a menuju kota Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Oke, cukup sekian dulu episode kali ini. Insya Allah kita akan sambung di episode berikutnya tentang kisah Abraha, perjalanan ke kota Mekah itu ada kejadian apa aja gitu. Oke, terima kasih sudah mendengarkan. Kalau ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Dan jangan lupa di follow ya Instagramnya Abu Umar Bercerita di @abuumar_bercerita. Kemudian jangan lupa tiap saya upload upload episode baru, saya pasti menyertakan foto di situ. Nah, foto atau gambar cover dari podcast ini. Kemudian insya Allah saya juga nanti mau nyantumkan juga fotonya Al-Qulais, runtuhannya Al-Qulais. Nah, teman-teman bisa like di situ, komen dan subscribe. Kalau subscribe YouTube ya, share. Oke. Baik, cukup sekian episode kali ini. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.